Shalom. Shalom. Shalom jemaat guys. Jemaat Emunah yang diberkati. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Maka saya percaya kita anak-anaknya adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Mari kita beri tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beribadah raya pada ibadah raya yang ketiga ini, saya antarkan Bapak Ibu Saudara untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita siapkan roh kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberikan kami hidup yang penuh kelimpahan, penuh penyertaan-Mu Tuhan, hidup yang luar biasa. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Karena itulah kerinduan kami. Kerinduan kami setiap saat. Untuk kami hidup dalam firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Bapak Gembala selalu mencanangkan, jadikan firman daging dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita itu ya jemaat. Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan bahwa kita rindu hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadikan firman menjadi daging dalam kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari jemaat, sama-sama kita nyatakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita nyatakan ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Bukan dengan kuat kami Tuhan, namun dengan gagah perkasanya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Yesus Kau. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan bahwa Yesus Tuhan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi nyatakan, Engkaulah Raja, berserah. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Mari jemaat saja nyatakan, Yesus Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami ya Allahku. Bersama-sama Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Di dalam hidup kami. Amen. Mari dengan sukacita kita mau naikkan satu pujian. Tuhan, kami rindu selalu berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Kita mau ekspresikan pujian ini sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan.
di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Naikkan pujian ini sebagai kerinduan-Mu di hadapan Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh rindu untuk dekat dan melekat dengan Dia, diam di dalam hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan di bawah kepak sayap-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari rentangkan tangan-Mu bersama. Sungguh indah terbang bersama dengan Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mau terus terbang bersama dengan Tuhan? Karena setiap kita akan dibawa semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, setiap kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, akan dibawa naik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau terus terbang bersama Engkau. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari terbang bersamanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman
bersamamu Tuhan. Karena kami anak-anak yang sungguh Engkau kasihi. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi kita mau terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebelum duduk, tengok kanan kiri. Mari katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tengok kanan kiri, hampiri satu sama lain. Nyatakan firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita. Kita menyatakan lebih lagi kerinduan kita kepada Tuhan. Keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari kita nyatakan, jiwaku sungguh merindukanmu ya Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, Hati kami haus padamu ya Allahku. Kami mau tinggal di dalammu selalu. Sampai
Yesus, Engkau kami cinta. Engkau kami cinta ya Tuhan. Sampai akhir nafas, Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang Yesus. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari hampiri tahta Tuhan, hampiri tahtanya. Kita sembah Dia, kita nyatakan kasih kita kepada Dia. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami tinggal di hadirat-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Hampiri tahta Tuhan. Kita sembah Dia. Kita puji Dia. Sebab Dia layak disembah, Dia layak dipuja. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Sekapakatatarana ya narasi. Mari angkat suara kita lebih lagi. Angkat suara kita untuk menyembah Dia. Kirala tapakatata sakatata patatarana ya narasi. Sekatata kapakatatarana ya narasi. Haleluya. Sekapakatata tapakatatarana ya narasi. Kenatata pakatata sakatatarala pakatatarana ya narasi. Kerala tata kapakatata sakatatarana ya narasi. Sekatata pakatatarana ya narasi. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita untuk menyembah Dia. Kita mau bersembah Dia lebih lagi. Sekata pakatatarana ya narasi. Ketata kapakatatarana ya narasi. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Mari bersyukur kepada-Nya. Mari bersyukur. Yesus Engkau baik. Sekata kapakatatarana ya narasi. Terima kasih Tuhan.
lubuk yang hati yang paling dalam kita sembah Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya Sekali lagi angkat tangan di hadapan Tuhan, panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau Kau sungguh berarti bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Kami bersyukur Bapa, hari kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami di tempat ini. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan Engkau melawat setiap kami. Dan saat firman diberitakan Tuhan, Roh-Mu bekerja melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jamah lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kembali duduk. Terima kasih buat pelayan pujian, pelayan musik yang telah melayani kita, semuanya diberkati. Amin. Seberapa banyak yang merasakan kebaikannya Tuhan dalam hidupnya? Semuanya merasakan kebaikannya Tuhan, amin. Hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kita semua hari ini penuh dengan sukacita, amin. Hari ini penuh dengan berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Galatia 5 ayat 22, 23. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab, bisa buka handphonenya, ya, ataupun juga Bapak Ibu bisa lihat di monitor di depan. Kita sudah tayangkan ayatnya, ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah dari buah-buah roh ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup, ya, menghidupi satu nilai, satu buah roh, yaitu penguasaan diri.
Sama-sama berkata sama saya, penguasaan diri. Ya, belum semuanya. Yuk katakan sama-sama, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri di dalam Galatia 5, di dalam ayat ini itu memakai kata enkratiah, ya, yang artinya Bapak Ibu Saudara itu adalah self control. Ya, the virtue of one who master his desire and passion. Artinya begini, enkratia itu artinya karakter dari seseorang yang dapat menguasai dirinya sendiri dalam hal menguasai kehendaknya, menguasai keinginannya. Nah, jadi orang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, orang yang dapat mengendalikan keinginannya, mengendalikan apa yang harus dia lakukan. Dia dapat menahan dirinya di dalam segala hal. Nah, ini yang dimaksud dengan penguasaan diri. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar kenapa kita harus memiliki penguasaan diri, Bapak Saudara. Ya, kenapa kita harus memiliki penguasaan diri? Karena ya pada dasarnya manusia itu punya banyak sekali keinginan. Ya, punya banyak sekali keinginan. Kalau keinginannya satu terwujud, puas Bapak Ibu Saudara? Enggak, punya keinginan yang lain lagi. Ya, manusia itu enggak bisa puas Bapak Ibu Saudara. Ya, kepengin punya banyak keinginan, punya banyak keinginan. Saya jadi ingat waktu kecil ya, saya suka nonton film, ya film Doraemon, tahu Bapak Ibu Saudara? Di sini ada yang nonton Doraemon, pernah nonton Doraemon? Ya. Nah, yang nonton Doraemon masih ingat gak lagunya? Ya. Aku ingin begini, terus apa? Nah, ingin ini, ingin itu. Nah, dari zaman kecil kita nonton film Doraemon tuh ya, aku ingin begini, ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Terus dilanjutkan apa? Semua dapat dikabulkan dengan apa? Kantong ajaib. Kantong ajaib itu punyanya Doraemon yang di perut itu loh Bapak Saudara. Itu hanya di film. Kenyataan di dunia ini ada namanya kantong ajaib Bapak Saudara? Enggak ada. Kalau ada kantong ajaib beneran di dunia ini, hidup manusia rusak Bapak Saudara. Karena apa? Kalau setiap keinginan kita bisa diwujudkan tanpa berusaha, tanpa kita bekerja, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya, bahaya. Maka itu tidak semua keinginan kita itu bisa terwujud Bapak Saudara. Kalaupun kita mau ingin mewujudkan keinginan kita harus berusaha. Ya. Jadi kantong ajaib itu nggak ada. Ya, kalau ada, hidup kita bisa rusak. Itu mengapa sebabnya Nobita, tahu Nobita Bapak Saudara? Kalau ujian nilainya selalu berapa? Nilainya berapa? 0. Ya, Nobita tuh kalau ujian nilainya 0 karena apa? Nggak pernah belajar. Kalau ada ujian minta tolong sama Doraemon, keluarin alat dong kan gitu. Ceritanya kan gitu. Jadi males, nggak pernah berusaha dan lain sebagainya. Ini intermezzo aja Bapak Saudara. Yang ingin saya katakan adalah gini, manusia itu punya banyak sekali keinginan, punya banyak sekali cita-cita, punya banyak sekali harapan, ya, ambisi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlu adanya yang namanya penguasaan diri. Yang setuju katakan amin. Ya, perlu namanya penguasaan diri supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan itu. Sebab apa yang jadi keinginan kita itu belum tentu baik loh Bapak Saudara. Apa yang jadi cita-cita kita itu belum tentu baik, belum tentu benar. Sehingga perlu ada yang namanya penguasaan diri. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Saudara semua untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam penguasaan diri ini. Ya. Nah, saya akan bagikan di dalam hal apa saja kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri. Kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama, di dalam hal apa saja kita harus menguasai diri. Yang pertama di dalam hal keinginan dan tindakan. 1 Yohanes
1 Yohanes 2 ayat ke-16. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa yang berasal dari dunia, Bapak Saudara? Di situ saya kasih tebal ya, yaitu yang pertama keinginan daging, dan yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga serta keangkuhan hidup. Itu tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia ini. Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih? Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ jelas banget perbuatan daging itu apa ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu adalah keinginan daging. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, keinginan daging juga bicara tentang apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu. Keinginan-keinginan kita yang buruk, kebiasaan buruk, sifat-sifat kita yang buruk, itulah keinginan daging, Bapak Saudara. Kemudian selanjutnya keinginan mata. Keinginan mata adalah keinginan-keinginan yang timbul karena kita melihat. Ya. Itu namanya keinginan mata. Namanya juga mata. Mata ini gunanya untuk melihat. Jadi keinginan mata, keinginan yang timbul karena kita melihat sesuatu. Ya. Kalau cuma melihat sesuatu, enggak masalah Bapak Saudara. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita masukkan ke dalam pikiran kita buahi pikiran itu sehingga menghasilkan satu tindakan dan kita lakukan. Nah, itu yang disebut keinginan mata. Saya mau kasih satu contoh Bapak Saudara. Di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah ketika Raja Daud yang menyuruh pasukannya untuk berperang, dia sendiri nggak perang, dia ada di rumah, kemudian dia naik ke sotoh atap rumahnya ya. Kemudian apa yang dilakukan? Lihat sekelilingnya, lihat, ternyata apa yang dilihat? Ada orang lagi mandi. Siapa? Batsheba. Ya. Kalau waktu itu Raja Daud cuman lihat ya sudah. Dia tidak akan melakukan dosa Bapak Saudara. Tetapi ketika habis lihat, masuk ke dalam pikirannya, ya, dibuahi pikiran itu, akhirnya diwujudkan dalam tindakan. Nah, itu jadi dosa. Keinginan mata yang membawa ke dalam dosa. Ya, dia menyuruh orangnya panggil Batsheba, ya dijadikan istri. Kemudian suaminya Uria dibunuh dan lain sebagainya. Singkat cerita, Daud melakukan yang jahat di mata Tuhan. Gara-garanya apa? Keinginan mata. Maka dari itu Matius 6 ayat 22-23 dikatakan gini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita menguasai mata kita. Apa yang kita lihat di sekeliling kita, ya, jangan sampai membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ya, penting untuk kita jaga mata kita. Kemudian yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu bicara tentang kesombongan. Ya, orang yang sombong itu orang yang seperti apa sih? Orang yang butuh pengakuan. Ya, ini loh aku. Wah, butuh apa? Pride. Orang yang ingin diakui, orang yang gila hormat, mungkin kesombongan, dan ini nggak berkenan di mata Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan,
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita diberkati, kalau hari ini kita berhasil, kalau usaha kita mengalami kelimpahan, itu semua karena kasih Tuhan, amin. Itu semua karena kasihnya Tuhan. Memang kita bekerja, ya. Kita berusaha, kita berjuang dengan keras, ya. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan, perjuangan itu, ya, usaha kita itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, amin Bapak Saudara. Jadi bukan untuk memegahkan diri kita, nih loh aku mampu, nih loh aku bisa. Enggak. Kalau kita diberkati, kalau kita berhasil, semua karena Tuhan. Dan kita mau kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga Tuhan dapati kita ini orang-orang yang tetap rendah hati. Kita bisa menguasai hati kita. Tetap rendah hati. Ya. Ketiga hal tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Itu harus kita bisa kuasai Bapak Saudara. Nah, kita mau lihat satu contoh bahwa Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan yang luar biasa Bapak Saudara. Teladan mengenai apa? Mengenai dia menguasai diri. Ya, kita lihat Matius 4. Matius 4 ini bicara tentang pencobaan di padang gurun. Ya, ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, kemudian Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ya, Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sampai di sini dulu. Ya, saya katakan tadi Tuhan Yesus memberikan teladan tentang penguasaan diri. Kok bisa, Pak? Kita lihat ayat ini, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ya. Perhatikan kata berpuasa. Puasa itu adalah erat kaitannya dengan penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Orang yang berpuasa itu orang yang sedang ingin menguasai dirinya. Ya. Bulan lalu saudara-saudara kita merayakan Ramadan, bulan Ramadan, mereka berpuasa. Kalau saya tanya teman saya, kamu ngapain sih puasa? Puasa tuh ngapain? Puasa tuh menahan lapar, wah, menahan keinginan-keinginan, hawa nafsu, ya. Yang sukanya marah, puasa dulu nggak marah, ya. Yang sukanya ngerokok, ya, puasa dulu nggak merokok. Teman saya begitu, ya. Tujuannya menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan. Nah, sama. Tuhan Yesus ini berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat selanjutnya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, Tuhan Yesus waktu ia di dunia, ia sama manusia seperti saudara dan saya. Bisa lapar Bapak Saudara. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus ya mau makan, dia perintahkan batu jadi roti, bisa nggak sebenarnya? Bisa nggak? Tuhan ubah batu jadi roti gitu, bisa nggak sebenarnya? Bisa, tapi dilakukan nggak sama Tuhan? Nggak dilakukan. Ya, apa yang dikatakan Tuhan pada iblis? Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bicara keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Ya, roti itu bicara tentang keinginan daging. Ketika Tuhan dicobai, Tuhan dalam kondisi lapar, ya. Bayangkan orang kondisinya lapar, di depannya dikasih roti, ya, dikasih makanan, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lapar, depannya dikasih bakmi goreng, wah, dikasih capcay. Itu godaan bukan? Godaan. Nah, tapi kita lihat Tuhan Yesus menang, bisa menguasai dirinya. Dalam keadaan lapar dia bisa menguasai kedagingannya. Dia tidak mengubah batu jadi roti, enggak. Meskipun Tuhan bisa, tapi Tuhan enggak mau. Yang lebih penting apa?
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan yang pertama ini bicara tentang kedagingan, bicara tentang keinginan daging. Ya, kemudian kita lanjut ayat selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya mau tanya lagi, Tuhan bisa perintahkan malaikat-malaikat untuk jaga dia? Bisa, Bapak Saudara. Tapi dilakukan enggak? Enggak. Ya, pencobaan ini bicara tentang apa? Keangkuhan hidup. Ya, kesombongan. Kamu kan anak Allah, ya. Tuhan Yesus nggak perlu membuktikan, ya. Kalau kamu anak Allah, ya jatuhkanlah dirimu, ya. Tuhan Yesus nggak perlu membuktikan kalau dia anak Allah, dia harus menyuruh malaikat, nggak perlu. Tuhan Yesus bukan pribadi yang sombong, dia nggak butuh pengakuan dari iblis, ya. Dia nggak usah ngapa-ngapain, dia mau bagaimanapun Tuhan tetap adalah anak Allah. Nggak perlu dibuktikan, Bapak Saudara. Orang sombong itu kan butuh pembuktiannya, ya, butuh pengakuan, ya. Nah, ini bicara pencobaan ini bicara tentang keangkuhan hidup. Tuhan lakukan? Enggak. Tuhan bisa menguasai diri lagi. Ya, apa yang dikatakan Tuhan kepada iblis? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan kedua gagal, ya. Ayat selanjutnya. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan apa? Perhatikan baik-baik. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Ini bicara tentang keinginan mata. Loh, kok bisa, Pak, keinginan mata? Lihat di situ ada kata-kata memperlihatkan. Ya, Tuhan ditunjuki di depan matanya nih loh. Dibawa ke atas gunung yang tinggi, ditunjukin di depan mata ini loh. Semua kerajaan, ya, gemerlapnya dunia tak kasih kamu. Lihat godaannya di depan mata, Bapak Saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bisa menguasai diri, ya. Dan Tuhan berkata kepadanya, ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembahku. Apa kata Tuhan? Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada terus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ya, dari tiga hal ini Bapak Ibu Saudara kita lihat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya Tuhan berhasil menguasai dirinya dan itu jadi teladan buat kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang gini, iya Pak, lawang dia Tuhan dicoba iblis ya pasti apa? Menang. Kalau Tuhan dicoba iblis, Tuhan kalah. Ya wagu, Pak. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Meskipun dia Tuhan, dia juga manusia. Kenapa Tuhan bisa menang atas pencobaan-pencobaannya? Karena Tuhan menguasai dirinya. Kenapa Tuhan bisa menguasai dirinya? Karena Tuhan, ya, waktu ia menjadi manusia, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa menguasai diri, salah satunya hidup dipimpin Roh Allah, Bapak Saudara. Jadi kalau Tuhan bisa menang, bisa menguasai diri, bisa menang atas mencoba-cobaan, kita juga bisa. Itu yang teladan yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Saudara. Amin. Kemudian yang kedua, dalam hal apa saja kita harus menguasai diri? Yang pertama tadi keinginan dan tindakan, ya. Yang kedua dalam perkataan. Ya, kita harus memelihara mulut dan lidah kita. Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi orang yang dapat mengendalikan mulutnya, orang yang dapat mengendalikan perkataannya,
akan terhindar dari kesulitan, akan terhindar dari masalah. Sebab apa? Amsal 18 ayat 21 dikatakan gini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah katakan di sini, saya pernah bagikan satu firman di sini tentang apa? Menjaga perkataan, Bapak Saudara. Ya, dalam Yakobus dikatakan lidah kita ini kecil tapi bagaikan api. Ya, meskipun kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Lidah kita ini kecil tapi bisa membuat pertengkaran, bisa membuat kehancuran. Ya, saya pernah saksikan juga. Saya pernah bertengkar sama istri saya, ya, nggak omongan, sebabnya karena apa? Karena perkataan, karena ucapan, ya, yang mungkin bagi saya sepele, tetapi bisa menyakitkan, melukai orang, bahkan menyebabkan pertengkaran. Maka itu perlu, Bapak Saudara, kita menguasai lidah kita, menguasai perkataan kita. Kita memelihara mulut lidah kita supaya apa yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan berkat. Ya, nggak cuma menguasai mulut. Kalau hari-hari ini ditambahi lagi harus menguasai jempol, Bapak Saudara. Ya, lo kok bisa Pak menguasai jempol? Maksudnya gimana? Ya, kalau kita mau berkata-kata ya di media sosial semua itu kan ngetik, Bapak Saudara. Ya, mau mengomentari sesuatu ya, komentarlah yang bagus. Perkataanmu perkataan yang bagus, jangan perkataan apa? Mengomen sesuatu caci maki, ya. Bully, fitnah, wah, nyalah-nyalahin dan lain sebagainya. Enggak jadi berkat, Bapak Saudara. Kita harus menguasai jempol kita itu loh. Jangan sampai apa? Perkataan-perkataan kita itu jadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Gembala kita Pastor Hendra katakan apa? Kita ini bisa membunuh loh. Bisa membunuh orang lewat apa? Lewat perkataan kita. Nah, maka itu hati-hati dengan perkataan kita. Kita harus menguasai lidah kita, mengendalikan perkataan kita. Ya, karena perkataan ini bisa membawa kita dalam perkataan kita bisa membawa berkat, tetapi perkataan kita juga bisa mendatangkan kutuk. Jadi kita harus bijak, harus menguasai perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya kita semua di sini mau menikmati hari-hari yang baik, amin. Mau menikmati hari-hari yang baik, syaratnya apa? Harus jaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jangan suka bohongin orang, jangan suka nipu sana sini. Bisnis yang baik, dagang yang baik, Bapak Saudara. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya, sekali lagi yuk kita belajar bertumbuh dalam penguasaan diri. Kita menguasai perkataan kita. Selanjutnya, dalam hal apa lagi kita harus menguasai diri? Yang ketiga, dalam hal amarah atau emosi. Nah, ini seringkali ya, bukan kita menguasai amarah, tapi seringkali kita ini banyak dikuasai oleh amarah. Ya, betul apa betul Bapak Saudara? Banyak dikuasai oleh emosi. Seringkali kita nggak bisa kendalikan diri, marah sejadi-jadinya. Ya, kalau marah keluar tuh kata-kata kotor. Ya, kalau marah bisa nggak terkendali, bisa pukul, ya, bisa lempar barang-barang dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh Bapak Saudara. Marah itu boleh nggak? Marah itu boleh. Kalau anak kita salah harus dimarahin, harus ditegur. Orang lain salah kita marahin, it's okay, nggak masalah. Marah itu boleh Bapak Saudara. Tapi yang nggak boleh apa? Dikuasai amarah, ya. Kalau kita marah itu wajar, ya, itu respon kita.
reaksi kita terhadap sesuatu. Tapi kalau dikuasai amarah, nah ini yang salah. Jangan sampai hidup kita ini dikuasai oleh amarah. Sebab ya firman Tuhan katakan apa? Kalau kita dikuasai amarah, Efesus 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita dikuasai oleh amarah, iblis punya kesempatan untuk masuk, Bapak Saudara. Untuk masuk membuat kita berbuat dosa. Ya, Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya mau kasih contoh satu kisah di dalam Kejadian 4. Kisah Kain dan Habil. Ini Bapak Ibu tahu semua lah, cerita di sekolah minggu ya. Kejadian 4 ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, perhatikan. Ketika Kain mempersembahkan korban pada Tuhan, tidak diterima sama Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Yang diterima korban persembahannya siapa? Habil. Kita lihat ya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah ini, Kain dikuasai oleh emosi, Bapak Saudara. Kain dikuasai oleh amarah. Dikatakan apa? Hatinya menjadi sangat panas. Ya, kalau di emoticon ya, itu gambarnya api gitu. Ya, mukanya merah, gambarnya api semua. Wah, itu lagi marah. Kemudian ayat ke-6, firman Tuhan datang kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hei Kain. Ya, Tuhan tegur Kain. Tuhan tanya sama Kain, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kalau engkau dikuasai amarah, dikatakan dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Dia menggoda, ya, sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, saya mau tanya Bapak Saudara, Bapak Saudara kalau mau masuk ke sebuah ruangan, ya ada pintu di situ, pintunya dibuka sedikit, Bapak itu ngintip di dalamnya, ngintip gitu ya. Bapak Ibu sudah masuk belum? Belum, karena baru ngintip. Demikian juga dengan dosa. Kalau kita lagi marah, dosa sudah masuk belum? Belum. Dosanya masih ngintip Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa masuk enggak? Bisa. Kalau dosa itu sampai masuk, ya berarti kita ya dikuasai oleh amarah. Ya, dia sangat menggoda untuk kita berbuat dosa. Firman Tuhan katakan kita harus berkuasa atasnya. Kita harus menguasai amarah kita. Nah, ketidakmampuan Kain untuk menguasai amarahnya, menguasai dirinya menyebabkan dia apa? Dia membunuh adiknya sendiri. Ya, dia tega. Padahal sudah ditegur loh sama Tuhan. Ya, hatinya panas. Firman Tuhan datang sama Kain, sudah ditegur. Kenapa hatimu panas? Tapi karena tidak bisa menguasai, ya, akhirnya apa? Melakukan tindakan, yaitu membunuh. Dosa masuk akhirnya. Tadinya dosa cuma ngintip, tapi akhirnya apa? Masuk beneran dan akhirnya bunuh. Konsekuensinya apa? Tuhan mengutuk Kain, ya, dia diusir dari tanah kelahirannya, dia jadi pengembara, ya, dia jadi pelarian, dan apapun yang dilakukan, ya, tanah yang diusahakan tidak akan pernah memberikan hasil yang terbaik. Kain dikutuk Bapak Saudara, cuman gara-gara apa? Dia tidak bisa menguasai emosi, nggak bisa menguasai amarahnya, ya.
Coba tengok kanan kirinya ya, bilang jangan dikuasai amarah. Jangan dikuasai amarah. Mari kita menguasai emosi kita Bapak Saudara. Kalau lagi marah lebih baik apa? Diem. Supaya apa? Supaya dosa nggak masuk. Ya, dosa itu sudah ngintip ya. Kalau dia sampai masuk berarti kita akan melakukan sesuatu perbuatan dosa. Apapun itu. Ya. Maka itu kita harus berkuasa. Menguasai diri kita terhadap amarah. Nah, kemudian poin selanjutnya. Bagaimana caranya untuk kita memiliki penguasaan diri? Tadi saya sudah bagikan 3 hal. Dalam hal apa kita harus menguasai diri? Yang pertama keinginan dan tindakan. Yang kedua dalam perkataan. Yang ketiga dalam amarah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menjaga pikiran kita Bapak Saudara. Ya. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hal pertama, bagaimana kita menguasai diri, yang harus kita kuasai yang pertama adalah pikiran kita. Karena semua apa yang kita lakukan berasal dari pikiran kita. Maka itu yang pertama harus dijaga, harus dikuasai, harus dikendalikan adalah pikiran kita. Firman Tuhan katakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya gimana Pak? Kita boleh nggak punya cita-cita? Boleh. Punya harapan? Boleh. Punya angan-angan? Boleh. Punya impian? Boleh. Tapi lihat kemampuan kita juga Bapak Saudara. Jangan cita-cita kita dengan kemampuan kita itu nggak sebanding. Ya, contoh gini. Saya kalau dari rumah ke kantor, ya, saya udah nggak mau pakai mobil lagi. Saya mau beli helikopter, Bapak Saudara. Saya punya impian, saya mau beli helikopter. Lu boleh nggak? Ya boleh punya impian beli helikopter. Tapi saya tuh nggak punya kemampuan buat beli helikopter, gitu loh. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang daripada yang patut kamu pikir. Karena apa itu? Itu nggak berguna Bapak Saudara. Nggak ada gunanya. Toh kalau kamu punya helikopter beneran, ya, buat dari rumah ke kantor, emang kebutuhan kita seberapa sih? Emang saya konglomerat yang mesti kayak di Jakarta, ya, yang pergi ke gedung satu ke gedung lainnya nggak perlu macet, kan bukan kayak begitu. Ya, pikiran kita nih loh jangan terlalu liar Bapak Ibu Saudara, ya, harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Maka itu dikatakan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Terjemahan lainnya adalah hendaklah kamu berpikir, menjaga pikiranmu dengan bijaksana. Ya, kamu berpikir bijaksana. Sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran iman saya dengan ukuran iman Bapak Ibu Saudara beda. Masing-masing beda Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi boleh nggak punya impian? Boleh. Boleh nggak punya cita-cita? Boleh. Tapi sesuaikan dengan kemampuanmu. Supaya apa? Supaya kita ini bijaksana Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bijaksana dalam hal melangkah, mengambil keputusan, berkata-kata semua bijaksana. Enggak yang muluk-muluk, ya. Pikiran kita ini kalau liar bahaya. Maka itu harus jaga pikiran kita. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Jaga pikiranmu, ya. Roma 12 ayat yang kedua sebelumnya dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan pikiran kita ini jangan serupa dengan dunia. Keinginan-keinginan kita jangan keinginan-keinginan dunia, tetapi berubah. Pikiran kita ini dirubah, ya, dikuasai oleh pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menjaga pikiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melatih tubuh dan menguasainya. Melatih tubuh kita dengan disiplin. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus ya mengumpamakan kehidupan kita ini seperti pertandingan, ya, sebuah pertandingan. Nah, terjemahan lainnya ada kayak begini: seperti seorang atlet atau seorang olahragawan, ya, aku melatih diri dengan keras untuk dapat menguasai tubuh dan pikiran, agar jangan sampai ketika aku sendiri, jangan sampai aku sendiri gagal setelah mengajak orang-orang lain masuk ke dalam perlombaan rohani ini. Ya, kita harus melatih tubuh dan menguasainya. Seorang atlet sebelum dia bertanding, dia pasti akan mempersiapkan dirinya sebelum bertanding. Ya, dia harus latihan, Bapak Ibu Saudara. Latihan dengan disiplin. Enggak cuma latihan, latihan dengan disiplin. Latihan bangun jam berapa, latihan jam berapa, harus makan apa, harus latihan teknik apa, semuanya dipersiapkan. Supaya apa? Dia bisa menguasai cabang olahraga yang dia latih tersebut. Ya, kalau dia atlet renang, ya, dia akan belajar teknik-teknik berenang. Bagaimana caranya? Latihan terus supaya apa? Menguasai caranya berenang. Nah, kalau kita, Bapak Ibu Saudara, ingin menguasai amarah kita, ya harus latihan. Bisa kayak gini, Pak, saya mau menguasai amarah, ya doain saya. Tuhan Yesus beri saya kesabaran, saya bisa menguasai emo saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba-tiba langsung jadi sabar bisa? Enggak bisa, Bapak Saudara. Perlu latihan, latihan disiplin. Kalau pengen menguasai amarah kita, ya latihan. Ketika kita doa sama Tuhan, ya kita pengen jadi sabar, yang datang orang-orang yang gimana? Orang-orang yang nganyelke, orang-orang yang bikin kesel, orang-orang yang mengganggu kita. Itu latihannya kita. Disiplin, Bapak Saudara. Supaya kita bisa menguasai kemalasan kita, gimana caranya? Latihan. Ya, disiplin. Bangun jam 5, jam 5, ya. Padahal nggak pernah bisa bangun jam 5, disiplin bangun jam 5 karena pengen menguasai kemalasan kita supaya nggak jadi malas. Harus disiplin. Orang yang boros, ya, nggak bisa mengelola keuangan, pengen menguasai, bisa mengelola keuangan. Caranya gimana? Latihan. Bisa langsung tiba-tiba mengelola keuangan begitu? Enggak, latihan. Pertama apa? Dicatat dulu pengeluarannya, ya. Nabung dikit-dikit misalkan. Itu semua butuh latihan. Nah, latihan ini bicara tentang proses, Bapak Ibu Saudara. Pengendalian diri, penguasaan diri itu bicara tentang proses. Dan proses itu ya dibutuhkan namanya ketekunan. Nah, kalau kita mau menguasai diri butuh namanya ketekunan. Kesetiaan. Jangan sampai kita putus di tengah jalan, gagal di tengah jalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya menguasai diri? Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kita harus hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lompat ayat ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya berdoa kita semua di sini adalah milik Kristus, amin. Kita semua di sini anak-anak Tuhan, kita semua milik Kristus. Nah, dikatakan kalau kita menjadi milik Kristus, kita harus menyalibkan kedagingan kita dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau kita pengen bisa menguasai diri, ya, biarkan hidup kita dipimpin oleh roh, Bapak Saudara. Bukan keinginan-keinginan kita yang menguasai kita, tetapi biarlah roh Tuhan yang menguasai kita. Seperti tadi Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menang terhadap pencobaan-pencobaan karena dia dipimpin oleh roh. Tuhan Yesus itu kan, dia katakan gini, sebab aku hidup ini bukan aku yang hidup, tetapi Allah yang hidup di dalamku. Ya, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Sehingga ada penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah itu terjadi juga di dalam hidup kita. Bukan keinginan-keinginan kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Seberapa banyak mau kehendaknya Tuhan terjadi dalam hidupnya kita? Amin semuanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik YL Singer boleh maju ke depan. Yang terakhir saya mau berikan satu video Bapak Ibu Saudara. Video ini saya ambil tahun lalu, ya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat saya punya satu video yang saya ambil, saya rekam dengan anak saya sekitar 1 tahun yang lalu di bulan Februari tahun 2021, ya. Video ini saya men-challenge anak saya. Anak saya waktu itu masih umur 3 tahun. Masih kecil. Hari ini anak saya umur 4 tahun. Saya men-challenge anak saya. Saya akan memberikan apa yang dia suka. Ya, yang dia suka es krim Bapak Ibu Saudara. Saya berikan es krim, tapi ada syaratnya. Ya, es krim ini boleh dimakan kalau saya sudah datang. Ya, kalau saya belum datang, es krimnya nggak boleh dimakan. Dan kita lihat apa yang menjadi respon anak saya. Nah ini, lihat, saya memberikan es krim kesukaannya dia. Nah saya bikin perjanjian, ya, papa mau ke kamar dulu ganti baju, ya, Koko boleh makan kalau papa sudah selesai ganti baju, ya. Kemudian deal, dia janji. Nah lihat Bapak Saudara apa yang terjadi. Nah ini video sekitar 5 menit tapi saya edit, saya cepetin. Nah dia awalnya masih sabar nunggu, ya. Nah nunggu saya, nggak boleh dimakan es krimnya, kalau saya belum datang nggak boleh dimakan. Nah mulai kepingin, ya kan. Ini godaan loh Bapak Saudara. Papa kok nggak datang ya. Nah mulai lihat apa, ditoel 1 kali. Sudah dimakan? Belum, cuman ditoel-toel aja. Nah, godaan Bapak Saudara. Nah lihat, dia udah nggak tahan, mau dimakan sama dia. Nah ini lihat, mau dimakan, tapi dia ingat, nggak jadi dia. Nggak jadi, nanti janjinya sama papa harus kalau papa sudah datang. Nah ini saya sudah datang, dia baru makan itu. Nah video yang sederhana ini apa yang mau saya bagikan Bapak Saudara, ya. Kita harus melatih penguasaan diri.
Penguasaan diri itu dilatih Bapak Ibu Saudara. Ya, sedari kecil kita latihan. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bisa. Ya, kalau kita melatih tubuh kita, melatih menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Slide terakhir saya. Salah satu tanda kedewasaan seseorang terlihat dari bagaimana ia dapat menguasai dirinya sendiri. Ya, salah satu tanda kedewasaan seseorang terlihat dari bagaimana ia menguasai dirinya sendiri. Orang yang dapat menguasai dirinya sendiri ketika keinginannya tidak terkabul, dia nggak akan kecewa. Orang yang dapat menguasai dirinya ketika keinginannya tidak terwujud, dia nggak akan ngambek. Kecuali dia masih anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kalau pengen sesuatu nggak dikasih ngambek nggak? Ngambek. Anak-anak punya keinginan nggak dikasih, nggak dapat, nggak terwujud, ngerengek-rengek nggak? Rengek-rengek. Kecewa nggak? Kecewa. Karena apa? Karena belum dewasa. Karena belum bisa menguasai dirinya. Nah, hari ini saya berdoa, mari kita bertumbuh di dalam penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bisa menguasai diri, kita bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani kita. Sehingga suatu ketika engkau berdoa, Tuhan gak jawab sekalipun, engkau tetap bisa mengucap syukur. Engkau gak kecewa sama Tuhan. Ketika keinginanmu belum terwujud, engkau gak ngerengek-ngerengek, engkau gak rewel sama Tuhan, gak kecewa sama Tuhan. Karena apa? Sudah dewasa. Dan biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki penguasaan diri di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu, bersekutu denganmu. Kami menikmati hadiratmu ya hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sampai kapan saudara? Selamanya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kau mengajar kami untuk kami memiliki penguasaan diri, untuk kami boleh bertumbuh di dalam penguasaan diri Tuhan. Sebab itu adalah salah satu buah roh, di mana roh-Mu Tuhan
berkarya di dalam hidup kami. Dan kami minta Tuhan, biarlah roh yang dari surga, Roh Kudus tercurah dalam hidup kami. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan untuk kami hidup dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan kami, tapi kami mau Tuhan, kami menguasai hidup kami. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, sebab tanpa-Mu Tuhan, tanpa-Mu Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena kekuatan kami, tapi Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Roh yang memampukan setiap mereka Tuhan melakukan firman. Roh yang memampukan setiap mereka Tuhan menguasai diri, menguasai setiap keinginan-keinginan mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara Tuhan. Kami mau kembalikan Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan hamba percaya Tuhan, firman, benih firman yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih firman itu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam tanah hati kami yang subur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.